pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu menjagai kita. Haleluya. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oh
setia. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Biar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, sehingga firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan, boleh membawa kami semakin jadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya rasa kita perlu merayakan kebaikan Tuhan juga. Betul? Ya, ketika secara umum dunia merayakan Valentine, hari kasih sayang, dengan beberapa versi sejarah Valentine, ya, karena versi yang saya tahu rupa-rupanya nggak cuma satu. Ada yang bilang karena ini, ada yang bilang karena itu. Oke lah, kita nggak tahu ya waktu itu terjadi apa. Tapi yang jelas hari kasih sayang itu dirayakan dengan tujuan apa? Orang mengingat bahwa kita perlu berkasih, ya, berkasih-kasihan. Jadi berbalasan kasih, gitu. Dan nggak lupa ketika merayakan kasih ada pengorbanan karena kasih di situ. Ketika merayakan kasih, ada satu tindakan nyata yang dilakukan karena kasih. Bagaimana dengan perayaan Imlek? Oh, saya enggak ngerayain gitu. Jadi enggak tahu apa sih itu. Ya, mungkin enggak semua kita merayakan. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu ketika dijadikan hari libur nasional, maka kurang lebih itu menjadi sedikit familiar bagi semua kita yang ada di Indonesia. Nah, tapi mari kita fokusnya bukan kepada apa yang didapat setelah begini-begini, ya. Rupanya ketika orang Tionghoa ngajarin begini itu, nah kalau kita gini itu, jempol kanan kita sama jempol kiri kita itu bentuk huruf kanji tulisan sana, bukan Indonesia, yang bacanya ren, orang, manusia. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, tulisan itu, huruf ren itu tadi, itu juga bermakna cinta kasih atau hal kemanusiaan. Nah, rupanya ketika mereka itu memberi salam, memberi hormat satu dengan lainnya, itu mereka sedang menyampaikan hati kemanusiaannya. Bercinta kasih, berbagi kasih dengan sesama. Lalu apa kata Alkitab? Ketika Valentine ngajak kita merayakan kasih, ketika Imlek ngajak kita untuk juga merayakan kemanusiaan, berbelas kasihan dan mengasihi serta menghormati. Bukankah semua itu juga ada di Alkitab? Apa Alkitab ngajar kita yang bertentangan dengan itu? Saya rasa enggak ya. Alkitab juga mengajar kita untuk kita bisa merayakan kasih. Merayakan kasih? Loh, dek mana Alkitab tulis, rayakan kasih ya nak ya, rayakan. Memang tidak letterlek ditulis rayakanlah kasih. Nggak ada ayatnya. Tapi ketika Rasul Paulus menulis hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Loh Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu itu kita lakukan atau kita alami dengan pura-pura, itu tidak bisa dirayakan. Kenapa? Karena perayaan merupakan suatu energi positif yang kuat, yang lahir dari dorongan hati yang sinkron sama pikiran. Apa sih itu? Kalau hati kita seneng, tapi di sini masih bertanya-tanya, masa iya sih ya bisa begitu ya? Apa bisa kita merayakan? Tidak ada dalam sebuah perayaan yang benar-benar perayaan ya, jangan perayaan formalitas. Di sininya bersyukur, tapi di sininya penuh tanda tanya. Kita nggak bisa perayaan, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, di sini nerima, di sini grundel. Grundel itu bahasa Itali. Berkeluh kesah, ya. Nah, saya nemu bahasa Indonesianya. Di sininya setuju, tapi di sini berkeluh kesah, enggak cocok.
juga nggak bisa melakukan perayaan. Itu sebabnya ketika dibilang jangan pura-pura, itu berarti sinkron. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan adalah kasih untuk berbelas kasih, untuk mengasihi sehingga keluar dalam tindakan dan perkataan berupa sebuah perayaan kasih. Bukan berarti perayaan itu harus wah, hore, hore. Bukan. Perayaan itu tadi. Ketika hati dan pikiran kita sinkron, kemudian menghasilkan suatu energi positif yang sangat kuat, kemudian mendorong kita untuk berkata, ya, aku merayakan ini. Ya, aku mengasihi engkau. Ya, aku menerima engkau. Ya. Nah, itu kita lagi merayakan sesuatu dalam diri kita. Pertanyaannya pagi hari ini, sudahkah kita merayakan kasih itu? Apalagi di tengah situasi yang ketika work from home, school from home, chapel from home, shopping from home, semuanya from home. Yang tadinya kita lakukan di mana-mana, sekarang semuanya from home. School from home, schoolnya pindah di gadget. Work from home, worknya pindah di gadget. Chapel from home, chapelnya pindah di gadget. Shopping from home, shoppingnya pindah di gadget. Nah, akhirnya di rumah terjadi pameran gadget, Bapak Ibu Saudara. Emaknya shopping, bagus ya, yang ini diskon, dibandingin sama toko yang di sebelah. Yang ini diskonnya segini, yang ini gratis ongkir. Nah, emak-emak suka tuh. Yang anak 5 tambah 5. Waduh, logaritma. Aduh, apalagi ini nggak tahu. Yang bapak, ya ini, klien, ya, dan sebagainya. Kemudian ketika hari Minggu, untuk kalangan tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk beribadah onsite, karena chapel ibadahnya online di gadget, jangan sampai kehilangan perayaan kasih di tengah ibadah. Apa? Ya pokoknya mentelengi layar. Nyanyi ya, nyanyi. Kadang ketika di gereja kita mau nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi ketika di rumah kita ibadah, kita mau nyanyi rasa kok lebih aneh ya. Ini sama suami, sama istri, sama anak mau nyanyi kayaknya nggak cocok gitu ya. Mau gini-gini di rumah apalagi ya ampun. Kok kayak orang kenapa gitu ya. Jangan-jangan kita cuma mindahin ritual ke rumah. Ditambah lagi yang biasanya buka mata, sarapan, selesai sarapan, satunya pergi ke sekolah, satunya pergi kerja, satunya juga kerja ke tempat yang lain. Nanti sore-sore pulang, satunya pulang les, pulang sekolah, pulang les, pulang kerja, pulang semua pulang, tinggal makan sore, habis makan sore cuma bercengkrama sebentar, habis gitu istirahat. Nah, sekian waktu yang panjang, yang gak sama-sama itu, ternyata sekarang harus dilewati bersama-sama. Kenapa? Karena itu tadi semuanya from home. Kok kalau ditinggal kerja nanti pulang sore manis banget ya. Hani, udah pulang, gitu. Tapi ketika nih semuanya dari melek mata sampai tutup mata dilakukan di rumah, ini orang kok jadi ngeselin ya. Gue baru nyadar kalau dia nih cerewetnya amit-amit 7 turunan kagak habis. Aduh, aku juga baru nyadar nih orang kok kereng banget. Kereng itu apa ya? Galak-galak ngeri sedep gimana gitu. Biasanya ya gini juga dia udah di kantor, gue di kantor sendiri. Baru work from home, aja gile. Si anak, biasanya di sekolah ketemu teman, hai. Di rumah, mamanya kalau cerewet, dari bab 1 sampai bab 10 lanjut terus loh Bapak Ibu Saudara. Mama enggak capek ya Maya? Enggak capek kalau lagi ngomel itu Bapak Ibu Saudara. Lupa capeknya. Loh kok tahu? Iya, saya juga suka ngomel. Enggak, gini ya. Ketika
terkadang kita nggak merasakan 1 kali 24 jam bersama-sama, kita seakan-akan lupa bagaimana sih kita mau merayakan kasih dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita cuma tahu hal-hal yang biasa kita kerjakan secara rutin. Kita lupa bahwa kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam berelasi itu harus ada perayaan kasih di dalamnya. Bukan sibuk masing-masing, atau bahkan karena jengkel, karena suntuk, karena apa, kemudian akhirnya jadi suatu keributan. Akhirnya nggak bisa dirayakan kasih itu. Apalagi yang satunya ngadep sini, satunya ngadep sini, satunya ngadep sini. Nah, pose itu cuma bisa dilakukan oleh keluarga kecil, Bapak Ibu Saudara. Paling-paling 4 orang, jadi papa mama anak 2. Kenapa? Satu adep sono, habis adepnya Bapak Ibu Saudara. Kalau anaknya banyak terus ngambek kayak gitu, satu hadep sini, hadep sono, yang lainnya nggak nemu hadapan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi janganlah yang seperti itu. Wih, mama hadep sana, papa sana, cici sana, koko sana, gua hadep mana mak? Habis arah mata anginnya. Kasihan yang bungsu, ya, nggak dapat hadapan. Jadi marilah kita belajar untuk merayakan kasih. Sehingga kasih itu menjadi suatu hal yang utuh, nggak retak dan pecah. Merayakan kasih. Merayakan kasih bukan berarti kita hidup, kita berelasi tanpa hadirnya konflik. Konflik itu hampir semua relasi pasti pernah mengalami konflik. Kenapa? Karena relasi seharusnya bersifat dinamis, bukan statis. Statis itu diem, mandek, mak jegrek itu loh. Nah, nggak ada apa-apa di sana. Itu apakah sebuah relasi? Ketemu, udah selesai. Nah ya udah nggak ada konflik kalau begitu. Tapi mari kita lihat, kalau sebuah relasi, sebuah hubungan itu dinamis. Karena seharusnya relasi atau hubungan yang hidup itu adalah hubungan yang dinamis. Dinamis itu bergerak, berdinamika, punya pergerakan, pertumbuhan, perubahan. Tentu yang kita harapkan dinamisnya ke arah yang baik ya. Pertumbuhan, perubahan ke arah yang makin baik dalam relasi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata, aku mau merayakan kasih dalam relasiku, aku mau merayakan kasih dalam hubunganku dengan keluargaku, dengan anak, dengan papa, dengan mama, dengan suami, dengan istri, kalau misalnya yang masih tinggal dengan kakek, nenek, dan sebagainya, aku mau merayakan kasih. Bukan berarti kemudian kita empet-empetan, setuju gak setuju, diem, biar gak konflik. Semuanya diempet. Oh, kalau kebanyakan ngempet, tujuannya biar gak konflik. Tapi ketika empetannya gak bisa ditahan lagi, itu jadi konflik yang lebih gede loh. Karena udah gak bisa nahan lagi. Jengkel sehari, biar gak konflik. Jengkel 2 hari, biar gak konflik. Jengkel 3 kali, biar gak konflik. Jengkel 4 kali, biar gak konflik. Jengkel 5 kali, biar nggak konflik. Jengkel 6 kali, lu ngerti kagak sih di ngalah-ngalahin biar nggak konflik. Jengkel 7 kali, wow. Neraka berasa bocor Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Panas. Merayakan kasih dalam relasi kita bukan berarti tanpa konflik sama sekali. Tapi merayakan kasih adalah bagaimana kita tetap dapat menari bersama dengan pasangan kita meskipun ada konflik. Pasangan di sini bukan hanya berbicara pasangan hidup ya, tapi pasangan relasi kita, dengan siapa kita berelasi. Kita tetap dapat menari walaupun ada konflik,
Walaupun kita lagi menghadapi konflik, kita mau menari di sana. Oh loh, saya ini badan kaku kayak tiang gini, gimana mau nari? Kalau angkat tangan aja gini, narinya ndak luwes. Bukan disuruh belajar nari semua, Bapak Ibu Saudara. Tapi menari di sini adalah bagaimana kita bisa beriringan di dalam irama yang sama. Gitu. Tahu orang nari tango, bukan tango wafer ya. Dang. Satu kaki mundur, satu kaki maju. Satu angkat kaki, satu turunkan kaki. Satu puter, satu megangin yang muter. Gerakannya nggak harus selalu sama. Tapi mereka menghasilkan suatu produk yang indah. Gerakannya nggak harus sama. Lah ya kalau sama semuanya muter, sopo sing megangi. Pernah lihat ya orang-orang nari tango itu. Apalagi waktu satunya diangkat. Lah kalau semuanya diangkat, yang angkat siapa? Diangkat. Oh aku juga mau ngangkat, aku juga mau diangkat, kok enak kamu. Muter-muter dipegangi, diangkat-angkat. Lah aku juga mau diangkat, ya mak gelodak aja, gelundung semuanya, nggak jadi nari. Karena semuanya mau diangkat, nggak mau ngangkat. Semuanya mau muter dipegangin, nggak mau megangin. Ayo kita menari di tengah konflik. Dan itulah kita sedang belajar merayakan kasih. Konflik yang terjadi di dalam relasi kita, itu dapat menghancurkan relasi kita dan dapat juga justru memurnikan dan meningkatkan kualitas relasi kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi konflik yang lagi hadir dalam relasi kita. Ketika konflik itu ada, gimana seharusnya saya? Kalau itu belum terjadi, cuma baru sepertinya ada enggak ketidakserekan, sepertinya ada ketidakcocokan. Alkitab ajar apa? Selama hal itu bergantung padamu, sedapat mungkin hindari perselisihan atau pertengkaran. Alkitab ajar kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu bergantung sama kita, jangan kita jadi kompor atau kipasnya sate. Ya memang dia tuh nyebelin, ya buar. Oh gosong tuh sate, bukan mateng Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu bergantung sama kita, sedapat mungkin pilihlah damai. Amin. Gimana kalau udah terjadi? Jangan lari, Bapak Ibu Saudara, hadapi. Hadapi. Kenapa? Konflik yang dihadapi dengan sikap yang positif itu sedang memurnikan kita dan relasi kita. Dan rekan berelasi kita. Kita lagi dimurnikan. Kita gak bisa hidup tutup mata lalu bilang kan gua orang percaya semuanya harus mulus, sempurna dan indah, ideal, seideal mungkin. Enggak. Kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, kita masih daging yang bisa terpengaruh oleh dosa. Mari kita realitas saja, melihat saja kepada realita. Nggak bisa semuanya indah kinclong, celong. Tapi ketika konflik itu harus kita hadapi. Jangan lari. Kenapa? Ketika kita lari dari sebuah konflik, kita nggak lagi nyelesain konflik itu, tapi kita lagi menunda. Dan kita semua tahu penundaan nggak pernah berujung dengan suatu hal yang lebih baik. Ditunda. Cuma nabung konflik, Bapak Ibu Saudara. Ditunda. Cuma ngumpulin konflik. Hadapi itu di dalam kedewasaan pertumbuhan kita. Jangan kita lari. Terus gimana sih untuk kita bisa menghadapi itu? Atau mungkin ketika itu bergantung kepada kita bisa bersikap atau mengambil tindakan yang itu tadi. Sedapat mungkin pilihlah yang damai, yang baik.
Tapi kenapa Alkitab bilang kalau itu bergantung pada dirimu, sedapat mungkin hindari perselisihan. Itu berarti kalau perselisihan toh akhirnya nggak bisa terhindar. Udah kadung sakit hati, udah kadung jengkel, udah kadung nggak cocok. Udah kadung bulat di sini. Hadapi. Gimana caranya? Yang pertama, kalau kita menghadapi konflik, atau mungkin hampir menghadapi konflik, tapi anak catur terakhir yang menentukan itu konflik atau tidak ada di tangan kita. Nah, yang pertama, ayo kita belajar mikir. Berpikir Bapak Ibu Saudara. Berpikir. Amsal mengatakan kalau orang tanpa mikir ngomong kudus. Nggak pakai mikir, nggak pakai pertimbangan, kemudian dia bernasar. Itu orang yang nggak bijak. Bahkan mungkin bisa dikatakan, wih hati-hati itu orang, celaka tuh. Maksudnya apa sih? Ayo kita sebelum ngomong kita mikir, sebelum kita bertindak kita mikir, sebelum kita berjanji kita mikir, sebelum kita lakukan dan perkatakan apapun itu kita pikir dulu. Jangan omong dulu baru dipikir. Kebalik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Justru seringkali ketika kita mungkin lagi terusik perasaannya atau pikirannya, kalau kita tidak mau mengambil waktu untuk mikir sejenak, baru kemudian memutuskan atau mengatakan sesuatu, waktu yang kita buang untuk berpikir, itu adalah waktu yang kita tabung untuk kita mengadakan konflik. Paham maksudnya? Ketika kita nggak mau berpikir sejenak, maka kita sedang menambahkan waktu untuk kita memperbesar konflik. Karena kita lagi nggak mau mikir. Udah biarin aja, udah begitu aku jengkel, ya lu yang denger gua. Nggak usah pakai dipikir-pikir. Dari mana-mana juga gua yang benar. Loh, kenapa enggak sih kita mikir sudut pandang dia? Kenapa enggak sih kita menempatkan diri pada dirinya? Coba untuk memakai sepatunya dia. Jangan-jangan dia kayak gitu tadi karena ada sesuatu, dipikir dulu. Atau mungkin, nih yang wanita ya, saya juga wanita. Wanita tuh kan kalau ngomong itu tadi ya, dari bab 1 sampai bab 10 bisa enggak pakai koma itu loh. Sakti loh wanita itu. Iya, hebat itu. Kaum Hawa itu ya. Nah, sebelum ngomong dari bab 1 sampai bab 10 gak pakai koma itu tadi, yuk kita tenang sebentar, kita mikir. Kita ini lagi mau ngomong apa? Jangan-jangan yang sebenarnya kita itu cuma mau mengungkapkan kekesalan kita, tapi itu sedang menjadi kutuk untuk orang-orang yang sedang berkonflik dengan kita. Itu sedang menjadi suatu batu sandungan yang melukai hidupnya dia. Itu sedang menjadi suatu anak panah yang begitu menusuk, tusuk gitu. Atau mungkin itu sedang menjadi bumerang yang habis cedak balik lagi ke kita. Macam-macam. Itu sebabnya Alkitab banyak mengutip atau banyak menulis tentang dosa mengenai lidah. Hati-hati. Dan itu sebabnya dikatakan apa? Ayo lebih banyak dengar daripada ngomong. Lebih cepat untuk dengar daripada ngomong. Itu berarti apa? Sebelum ngomong dipikir dulu. Sebelum dilakukan dipikir dulu. Kita berlatih untuk kita mengendalikan yang mau kita bilang dan yang kita lakukan. Kita berlatih dan kita bertumbuh. Mau berlatih bersama Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Ada konflik atau mungkin belum konflik, baru muntup-muntup, baru anget-anget. Oh sik, coba ya. Kenapa ya dia tadi ngambek? Oh mungkin karena ini. Oh sik sebentar. Kenapa ya tadi kok dia tiba-tiba dari ceria jadi ya sudah nggak apa-apa. Oh mulutnya nggak apa-apa, tapi kok mukanya kayaknya apa-apa itu ya. Nah, coba kita pikir sebentar.
kita pertimbangkan dulu. Supaya nggak jadi konflik. Atau mungkin ngeri kalau perang dingin di rumah ya. Makannya masih sama-sama sih. Tapi ya udah gitu, pokoknya dihidangin selesai, makan selesai, taruh di tempat cucian piring udah selesai gitu. Nggak ada kehangatan. Itu juga nggak merayakan kasih loh Bapak Ibu Saudara. Walaupun katanya kita lagi kumpul keluarga makan bareng-bareng gitu. Itu nggak merayakan kasih. Yang berikutnya gimana ketika kita mau mengelola konflik atau mungkin meredam atau bahkan mungkin membatalkan konflik yang hampir terjadi itu. Selain kita pikir, kita mari melatih diri kita untuk berkomunikasi. Disampaikan. Ayat yang saya cantumkan itu memang bukan mengenai komunikasi. Tapi waktu Elihu bersama dengan 2 rekannya yang lain mengunjungi Ayub yang lagi kesusahan. Di sana yang 2 udah ngecipris gitu ya. Yub, kamu kenapa? Dosa apa yang kamu lakukan Yub? Iya Yub, nggak ada Yub orang yang bener kayak kamu nih, kasihan banget. Coba deh tuh bener Yub. Ayo Yub, bener koreksi Yub. Nah, Elihu kemudian bilang begini. Dalam Ayub itu, Elihu bilang, aku juga mau ngomong supaya hatiku lega. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Kalau kita baca lengkap, sebelum-sebelumnya Elihu itu sebenarnya lagi menimbang. Yang 2 ini udah ngecipris gitu ya. Udah ngomong, banyak yang disampaikan dan ditanyakan atau bahkan dituduhkan kepada Ayub. Elihu ini kan masih diam dulu. Nah, kemudian dia menimbang. Ketika dia menimbang, kemudian dia bilang gini, mendingan aku ngomong deh biar aku lega. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali yang miss dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi. Atau bahkan mungkin miskomunikasi menyebabkan konflik. Seringkali apa ya? Orang gak mau ngomong, lu ngertiin aku aja. Masa sih udah 25 tahun nikah gak ngerti-ngerti modelku? Gitu. Harusnya gue ngedip sebelah gini aja udah ngerti modelnya, kan udah 25 tahun. Oh, ada yang lebih ngeri. Pacarannya aja udah 10 tahun, nikahnya 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun gak cukup ya untuk ngertiin. Kalau aku udah gini. Itu artinya apa? Ngerti dong, gak usah dikasih tahu, gak peka. Oh, mau jadi sepeka apa sih? Kadang kita gak mau mengkomunikasikan. Jangan-jangan nanti kita ini lulus menjadi orang kebatinan, Bapak Ibu Saudara. Tahu ya, orang kebatinan ya. Semuanya dibatin dewe. Sebel sih, iya tuh, tapi biarin lah. Di sini semua tapi dibaten tok. Lalu batennya gini, minta maaf kek, apa kek, surprise kek, apa kek. Lah ya kalau cuma kebatinan, ya siapa yang ngerti? Nah terus coba bayangkan kalau satu keluarga semuanya penganut ilmu kebatinan, Bapak Ibu Saudara. Wow, indah sekali keluarga itu. Minim kata-kata. Semuanya batin. Capcay. Oh, di situ keluarnya puyung hai. Oh, ilmu kebatinannya kurang tinggi. Kenapa enggak nyampe? Alah ya kan enggak begitu toh. Seringkali yang pakai ilmu kebatinan itu siapa? Kaum pria atau kaum wanita? Wanita ya. Ada yang ngaku. Saya juga wanita, kadang-kadang saya juga pakai ilmu kebatinan, Bapak Ibu Saudara. Nah, untung ilmu tafsir suami saya tuh tingkat dewa. Iya. Gitu kan? Waktu piring tiba-tiba kayaknya jatuh. Oh, ternyata itu bukan kayaknya jatuh.
Oh, tapi kalau mau gitu terus nanti jatuh semua krom, biang, habis. Saya awal-awal nikah, suami saya pusing Bapak Ibu Saudara. Iya, nggak ada apa-apa, saya diem aja gitu. Yaitu, pokoknya lu ngertiin gua dong, masa lu kagak ngerti. Tapi kemudian saya belajar Bapak Ibu Saudara, untuk saya ngomong. Iya, ngomong itu perlu belajar, nggak cuma anak umur 3 tahun yang belajar ngomong, anak 2 tahun. Belajar untuk kita mengungkapkan, mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Sehingga kita nggak kemudian reaksi saja, reaktif. Begitu begini, reaktif. Begitu reaktif. Meledak-meledak. Tapi kalau kita belajar untuk kita menyampaikan, itu bisa diminimalkan konflik itu. Coba kita komunikasikan, dan komunikasikannya bukan dengan marah-marah atau bukan dengan berbantah-bantahan, tapi Alkitab mengajar kita komunikasikan di dalam kasih. Komunikasikan dengan perkataan yang baik, komunikasikan dengan suasana hati yang baik, komunikasikan itu dengan tujuan untuk kebaikan, bukan untuk ngungkit-ngungkit, semua diungkit. Ya udah gua komunikasikan, lu ingat nggak waktu tanggal segini, tahun segini, jam segini, kamu kan udah pernah ya kayak begitu, waktu itu tanggal berikutnya segini, kamu juga lakukannya, sekarang kok kamu ulangi lagi. Ampun, itu bukan berkomunikasi Bapak Ibu Saudara, kayak penagih utang. Ya persis, tanggal segini kamu utang segini, tanggal segini kamu utang segini, sekarang di total hutangmu jadi segini, ya bayar toh. Kan gak begitu ya. Tapi komunikasikan dengan tujuan untuk kita memperbaiki. Komunikasikan dengan tujuan untuk kita meminimalkan. Komunikasikan dengan kelembutan hati dan kerendahan hati. Ayo kita belajar komunikasi. Dan sebenarnya komunikasi, kalau tadi itu kan ceweknya ya. Ini mentang-mentang yang ngomong cewek, semuanya cewek. Nih yang cowok sekarang. Yang pria. Ilmu komunikasi yang paling tinggi itu bukan ngeciprisnya ibu-ibu yang dari bab 1 sampai bab 10 tadi. Tapi bagaimana kita bisa mendengar. Secara psikologi, mendengar aja. Nggak usah begitu ngomong langsung iya sih, ngomong lagi, sih. Loh, ya nggak selesai-selesai itu yang mau ngomong. Dengar aja. Itu sudah mengurangi sekian persen dari apa unek-unek yang lagi mau disampaikan. Emang wanita itu punya kebutuhan untuk mengungkapkan ya, dan punya kebutuhan untuk didengar. Itu sebabnya kaum pria perlu dilengkapi dengan skill komunikasi yang ini. Loh, bukannya komunikasi itu gimana-gimana nyampein ya? Iya. Komunikasi itu menyampaikan dan menerima yang disampaikan. Jadi nggak melulu menyampaikan. Bahkan sebenarnya dengan mendengar kita sedang menautkan hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin gak ada yang pernah ya, coba nih kalau telinga, ya, diambil telinganya tok, daun telinganya tok nih, kanan sama kiri ya, kurang kerjaan banget ngapain. Terus gambar daun telinga kanan sama daun telinga kiri, jadiin satu, itu bentuknya hati loh. Percaya nggak? Nggak percaya? Nah, jangan dicoba pakai telinga sendiri ya. Ambil aja gambar telinga, gitu. Daun telinga kan bentuknya gini ya. Nah, ketika yang gini di kanan dan yang gini di kiri, itu ketemu, itu bentuknya hati. Oh, ternyata di dalam mendengar, itu kita sedang memberi hati kita. Di dalam mendengar, itu kita sedang memberi kasih kita. Jangan abaikan mendengar orang lain. Coba dengar sudut pandangnya dia.
Coba dengar apa yang dia pikirkan dan rasakan. Coba dengar apa yang dia mau sih sebenarnya. Oh, nanti abis gini pulang semua yang wanita gini. Makanya tuh dengerin aku. Hore, yes. Memang ya gak gitu juga kali ya. Kita wanita juga perlu belajar mendengar. Kenapa? Karena itu tadi, gak kebanyakan ngomong. Disuruh lebih cepat dengar daripada ngomong. Direm dikit itu. Amin. Jadi ayo kita terampilkan seni komunikasi kita, baik dalam menyampaikan dan menerima. Dengernya nggak cuma pakai kuping, tapi kuping yang disatukan jadi bentuk hati. Jadi dengernya pakai kuping dan hati. Ngomongnya nggak cuma pakai mulut, tapi pakai mulut yang ditimbang-timbang dulu, sehingga yang dikatakan itu berhati-hati. Bawalah konflik kita di dalam doa. Atau kalau mungkin terasa mulai hampir ada konflik, berdoalah. Berdoalah. Kenapa enggak sih kita libatkan Tuhan? Masa iya kalau kita cuma mau minta berkat aja kita datang berdoa? Masa iya kalau kita lagi senang-senang aja kita bilang terima kasih Tuhan, Tuhan baik banget. God is so good, amen, amen. God is so good, yes, yes. Pas mau ada konflik atau mungkin kita lagi hadapi konflik, kita nggak datang sama God yang good itu tadi. Mari kita datang dan berdoa. Tapi ingat apa yang diajarkan Yakobus sebelum kita doa. Saling mengaku salah. Sehingga doa kita nanti menjadi doa orang benar, bukan doa orang konflik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar kalau didoakan dengan yakin, itu besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa, di sini berdoa, kalau hadap sini berdoa, karena kiblatnya sono. Kalau hadap sini, kapan ya gua balaskan? Lihat aja tuh nanti. Waduh, ngeri banget. Jadi ayo, ketika kita mau berdoa, Alkitab mengajar apa? Aku dosa dulu, akui kesalahan dulu, berdamai dulu. Bahkan di Matius bilang kalau mau persembahkan korban sebelum itu, kalau ada sesuatu kamu teringat dengan sesamamu. Taruh dulu itu, damai dulu. Baru lanjutkan, itu berarti apa? Kita mau ibadah, kita mau apapun. Kalau Tuhan ingatkan kita lagi gak beres. Taruh dulu, selesaikan dulu. Selesaikan. Kadang ada temperamen tertentu yang merasa dia menang. Dalam artian apa? Kalau ada konflik dia easy going aja. Gampang berlalu, gampang dilupakan. Ada temperamen tertentu yang kalau dia ketemu konflik, ada temperamen tertentu yang kalau dia konflik, pokoknya gini aja. Macem-macem. Mau temperamen jenis apapun, rumusnya Alkitab sama. Pikir dulu, baru ngomong, baru lakukan. Kalaupun mau lakukan, mau ngomong, lakukan di dalam kasih, komunikasi yang baik. Dan di atas semua itu, bawa kepada Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Kadang kita mau pikir sampai pusing, kalau namanya orang lagi konflik ya, kita nggak bisa menemukan jalan keluar loh kadang. Ya kenapa enggak sih kita berdoa? Apa sih salahnya kita bilang sama Tuhan dan kita jujur, Tuhan aku lagi gak nyaman. Mungkin pasangan hidup kita tuh orang yang paling dekat dengan kita. Sehingga ketika kita konfliknya sama pasangan hidup, kita ngerasa kayak
Udah gak ada lagi yang dekat sama kita dan kita lupa kalau Tuhan jauh lebih dekat dari apapun karena Tuhan yang bentuk kita. Bahkan Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Sampaikan aja, kenapa enggak? Kadang ketika kita jengkel, kita jadi ngerasa aduh kayaknya udah gak. Lagi jengkel juga berdoa, munafik amat, gak usah pakai doa-doaan. Memang nih hati panas, emang kenapa? Kagak napa-napa. Doa aja gitu loh Bapak Ibu Saudara. Berdoa. Karena dengan berdoa, kenapa dibilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya beres dulu. Karena sebenarnya dalam menghadapi konflik, berdoa itu menuntun kita ke dalam satu disiplin yang indah. Disiplin pengakuan. Pernah terbayang, kita nggak cuma bicara untuk menuntut, tapi bicara untuk mengaku. Sorry ya, memang aku tadi lagi begini. Kita mengaku, kita terbuka. Atau kita yang bilang, ya sih memang tadi lagi begini ya, ya nggak bener banget sih. Kita berani mengatakan bahwa kita yang kurang pas waktu itu. Siapa yang mau tuntun kita untuk lakukan itu kalau kita nggak mau berdoa? Karena roh Tuhan yang mampu menuntun seseorang untuk melakukan pengakuan yang murni. Untuk melakukan pengakuan yang dengan kerendahan hati. Pengakuan yang kemudian menghasilkan pemulihan. Keterbukaan yang lahir karena kasih. Mari kita merayakan kasih kita, Bapak Ibu Saudara. Merayakan kasih bukan hanya melakukan rutinitas predikat kita. Merayakan kasih bukan hanya untuk melakukan, ya mama ya masak. Mau jengkel mau apa masak. Itu namanya cuma lakukan tugas predikat kita sebagai seorang mama. Predikat kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, anak, orang tua. Kita hanya melakukan tugas predikat kita. Tapi yang Alkitab mau adalah kita mengasihi di mana kita memiliki predikat itu. Kemudian kita bisa merayakan kasih itu bersama dengan lawan relasi kita. Sehingga perayaan kasih itu dapat terwujud dalam pribadi kita, dalam keluarga-keluarga Kristen, dan ketika keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang merayakan kasih, menjadi keluarga-keluarga yang kuat karena dia mengasihi. Dia melakukan bukan karena dia tahu dia wajib, tapi dia melakukan karena dia mengasihi dan dia rela berkorban. Dia melakukan karena dia tahu dia sedang melakukan sesuatu yang baik yang Allah kehendaki. Maka di sanalah terjadi pembentukan, pemurnian, dan peningkatan kualitas relasi bahkan pribadi kita lepas pribadi. Tuhan memberkati. Ada suatu pujian yang indah yang mengajarkan kita bahwa ayo kita mengasihi, kasihi, ampuni, terima. Karena Allah sanggup mencurahkan kasih-Nya bagi setiap hati yang terbuka. Pujian itu seperti ini. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih
kasih. Saya rindu ketika kita menyanyikan pujian yang singkat ini, ada hati yang terbuka dengan pekerjaan kasih Tuhan. Kalau engkau sedang bermasalah dengan relasimu, bawa itu kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau hatimu sedang bermasalah, bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau memungkinkan untuk engkau berpegangan tangan dengan pasanganmu, pegang tangannya dengan suatu komitmen engkau akan berelasi dengan kasih. Lepaskan pengampunanmu setiap hari. Berikan penerimaanmu setiap hari. Izinkan pembaharuan Tuhan bekerja setiap hari. Engkau yang menginginkan resolusi dalam relasi, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, saya mau mempelajari kasih-Mu. Saya mau mempelajari bagaimana mengasihi. Ya, terbuka saja kepada Tuhan, gak apa-apa. Semua orang belajar untuk berelasi. Gak masalah untuk kita mengakui kekurangan kita. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, biarkan kasih-Mu memperbaharui relasiku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan sedang melihat keinginanmu. Dan Tuhan sedang melihat ketika engkau mengangkat tanganmu di dalam komitmen. Biarkan sayup-sayup singer menyanyikan pujian ini. Saya rindu berdoa untuk kita semua. Biarkan kasih Tuhan yang memperbaharui itu melingkupi kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu mari Engkau Allah menguduskan setiap kami di dalam curahan kasih-Mu Tuhan. Mari terlebih dahulu Engkau memperbaharui setiap kami di dalam gerakan kasih-Mu Bapa. Sehingga ketika kami merayakan kasih, itu bukan perayaan tahunan yang kami lakukan karena tanggal kalender. Tapi karena kami meyakini dan kami melihat bahwa Engkau Allah adalah kasih. Kami meyakini dan kami melihat bahwa Engkau adalah kasih yang bekerja di tengah keluarga kami. Engkau adalah kasih yang bekerja memulihkan relasi kami. Engkau adalah kasih yang bekerja memperbaharui hati kami. Bapa, hari ini kami mau membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin hati yang terluka dalam relasi, Engkau mulai bebat Tuhan. Hati yang keras dalam berelasi Engkau lembutkan. Hati yang mungkin mau menyerah ketika menghadapi konflik-konflik, Tuhan berikan semangat untuk bangkit di dalam relasi itu. Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih-Mu menjadi nyata di antara kami pagi hari ini. Memulihkan setiap hubungan yang retak, memulihkan hati yang patah, membangkitkan dan menghidupkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka.
Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.